Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita Jemaat Silo Campagaya, edisi Jumat 8 April 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, kami datang pagi ini dengan ungkapan syukur. Engkau Allah yang maha baik, yang memelihara kehidupan kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan oleh karena perlindungan Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu dan kami boleh memperlakukannya di sepanjang hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini sesuai dengan renungan harian Toraya, kita ambil dari Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan,
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini, luka yang membawa berkat. Luka yang membawa berkat. Pak di umpabutu pasake. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kisah Siti Nurbaya adalah suatu cerita yang cukup terkenal di mana mengangkat tema sengsara membawa nikmat. Walaupun harus melewati berbagai tantangan, tetapi ending ceritanya membawa pada kehidupan yang membahagiakan. Tetapi kisah ini hanya berdampak pada tokoh Siti Nurbaya yang mengalami kebahagiaan. Tidak diceritakan dampaknya bagi orang lain. Pembacaan kita hari ini Yesaya 53 adalah nubuatan tentang hamba Tuhan yang akan menderita, mengalami banyak siksaan dan hinaan. Bahkan mukanya tidak seperti manusia lagi, menggambarkan bagaimana beratnya siksaan yang dialami demi menanggung kesalahan dan pemberontakan orang lain. Dia tidak memperhitungkan dirinya. Dia menanggung dampak kejahatan yang dilakukan oleh bangsanya. Dalam bacaan ini digambarkan seperti domba sembelihan yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudaraku, kisah dalam Yesaya ini adalah nubuatan tentang Mesias yang sesungguhnya merujuk kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban sangat besar bagi keselamatan umat manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia rela mengalami beratnya siksaan akibat dari pemberontakan kita, yakni dosa yang mengakibatkan kita patut dihukum. Betapa pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang dilakukan karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita umat. Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena itu sekalipun yang berdosa adalah kita, tetapi Yesus rela menanggung penderitaan, bahkan mati untuk kita. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menghargai keselamatan yang sudah dinyatakannya pada kita. Dia sudah menyatakan hidupnya dan sudah menjaga, memelihara kehidupan kita. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita. Dia yang terluka, tetapi kitalah yang keberkatan. Karena dia sangat mengasihi kita, sepatutnya lah kita bersyukur. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa bagi kami. Luka yang membawa berkat, itu yang kami alami dan maknai pada pagi ini. Puji syukur kepadamu Tuhan. Pengorbanan-Mu tidak terbalas. Kami manusia terbatas, namun Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang mau mengasihi kami manusia yang penuh dengan keberdosaan ini. Bapa di surga, pagi ini kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami.
berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang dalam minggu ini mengalami kelemahan tubuh atau karena sakit. Kiranya Tuhan datang melawat kehidupan mereka masing-masing. Bapak Penatua Yunus Tulak yang telah melewati proses operasi, kiranya Tuhan memulihkan, menjamah bagian tubuhnya yang sakit sehingga boleh pulih sempurna, kembali melakukan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Bagi saudara-saudara kami, Bapak Ibu bahkan orang tua kami yang sudah lansia, kiranya Tuhan juga berkenan berkati, mengulurkan tangan pengasihan-Mu bagi setiap mereka, agar mereka boleh mengalami pemulihan sempurna dari Tuhan dan mereka boleh beraktivitas sebagaimana Tuhan tuntut di dalam kehidupan masing-masing mereka. Kami pun bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mengalami sukacita pertambahan usia perkawinan dan usia atau umur setahun lagi. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita Bapak Ibu dan saudara-saudara kami, anak-anak dan cucu-cucu yang juga mengalami pertambahan usia. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang lainnya, Tuhan kiranya terus melimpahkan berkat-berkat Tuhan bagi segenap saudara-saudara kami, Bapak Ibu, Opa Oma yang senantiasa mengalami berkat Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh kegiatan Jemaat Silo Campagaya ke depan. Tuhan juga menopang dan memelihara setiap kegiatan yang boleh dikerjakan, baik itu oleh Jemaat Silo Campagaya secara umum, bagi organisasi intragerejawi, PWGT, PPGT, PKBGT, bahkan juga Sekolah Minggu Gereja Toraja, Jemaat Silo Campagaya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Sejauh hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami, kiranya Engkau juga berkenan berkati kami menjalani hari-hari hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Ini doa dan pengharapan kami yang kami bawa beralaskan kasih Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa memberkati kehidupan kami dan berkorban buat kami sekalian. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku dan ibu bapa serta opa oma, demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Kiranya kita boleh terberkati oleh firman-Nya dan mari kita melaksanakan tugas hari ini dengan penuh sukacita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.